Mereka adalah pembuat dan penghantar arak. Ketika sedang bergosip, mereka dikejutkan dengan temuan mayat. Karena takut mereka dari teliti-teliti ke dalam rumah yang sedang melakukan pemakaman. Sampai di dalam rumah, mereka tidak melihat orang yang melakukan ritual, tapi mereka melihat mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Di kejauhan, dari balik kabut yang tebal, muncullah sesosok pria dengan sebilah pedang. Mereka yang hanya orang biasa tentunya merasa takut dan menggigil ketika melihat seorang pria dengan sebilah pedang. Mereka akhirnya tenang ketika pemuda itu mengatakan bahwa keberadaannya adalah untuk membasmi monster yang hendak menyerap energi mereka bertiga. Pemuda itu bernama Jangku. Begitu dia berhasil membasmi monster, dia tidak merayakan kemenangannya, melainkan dia datang ke kuburan kekasihnya yang sudah pergi meninggalkannya selama 3 tahun lebih. Di lain sisi, seorang wanita cantik juga tengah menenggak minuman keras. Dengan mabuk, dia berharap rasa frustasinya sedikit terobati karena sang ibu mengurungnya dari dunia luar. Wanita ini adalah monster yang menyerap energi orang hidup hingga meninggal. Dia lari dari kejaran ketua Sorim karena hendak dimusnahkan. Ketua Sorim itu menghentikan pengejarannya karena monster wanita itu masuk ke Jinyoun. Karena putri dari pemimpin Jinyoun adalah mantan tunangannya yang masih sangat dia cintai dan sangat membencinya. Kehebatan kedua mantan kekasih itu juga disaksikan oleh Jangku. Dia yang juga bertugas untuk menghancurkan monster wanita itu segera masuk dengan menggunakan kekuatannya. Wanita itu melaporkan kepada ibunya bahwa Jangku berhasil masuk dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Begitu melihat monster wanita itu, Jangku langsung melempar pedangnya dan mengenai tepat sasaran. Ketika dia selesai memastikan wanita monster itu, matanya tiba-tiba melihat sebuah pintu sihir. Jangku dengan mudah berhasil memecahkan lapisan sihir itu. Dia segera masuk untuk memastikan benda berharga apa yang sampai dilindungi dengan kekuatan sihir tingkat tinggi. Ketika dia menyentuh sehelai kain yang menjuntai panjang, seorang gadis melarangnya untuk menyentuhnya. Jangku merampas tusuk rambut yang ditodongkan gadis cantik itu lalu melemparnya ke dinding. Bukannya marah, gadis itu malah senang karena Jangku berhasil menancapkan tusuk rambut itu. Dia mempunyai harapan untuk keluar dari tempat itu. Sebelum Jangku berubah pikiran untuk menolongnya, gadis itu memberikan Jangku benda-benda agar menancapkan semua benda itu ke dinding, yang nantinya akan dia gunakan sebagai pijakan agar bisa keluar dari tempat yang mengurungnya selama ini. Jin Chuyon, adik dari gadis itu, merasa ketakutan karena Jangku sama sekali tidak ditemukan di mana-mana. Dia takut Jangku mengetahui keberadaan kakaknya dan dapat mengenalinya. Sedangkan Jangku dan gadis itu yang tidak lain adalah Jin Puyon sedang melakukan tawar-menawar untuk membebaskan gadis itu dari tempat yang selama ini mengurungnya. Terkadang takdir bertindak dengan lucunya seperti yang terjadi pada mereka berdua. Mereka sebenarnya adalah sepasang kekasih. Gadis itu sebenarnya adalah Naksu, kekasih dari Jangku yang selama ini dirindukannya dan sudah dianggapnya mati. Mereka adalah sepasang kekasih yang tidak saling mengenali. Naksu hilang ingatan sehingga dia tidak tahu siapa Jangku, dan Jangku tidak mengenali Naksu karena wajah Naksu kembali ke wajah aslinya. Ketika Naksu berdiri di bawah cahaya, sebuah kelopak mawar masuk dari celah kecil. Ditinggalkan kekasih membuat Jangku seperti mayat hidup. Dia menggunakan kekuatannya dengan membabi buta hingga membahayakan dirinya. Begitu Jangku menggunakan kekuatan es yang berada di tubuhnya, dia akan dihantui oleh hantu gentayangan. Jin Chuyon berdebat dengan sang ibu karena ibunya hendak menyingkirkan Naksu dari tubuh Jin Puyon, yakni putri pertamanya yang tubuhnya digunakan oleh Naksu. Jin Puyon yang sekarang berada dalam kendali Naksu terkejut ketika sang ibu mengatakan bahwa dirinya hendak dinikahkan dengan pria yang tidak dikenalinya. Secara terang-terangan sang ibu mengatakan bahwa dia butuh cucu yang cantik dari Naksu, yang nantinya akan menjadi pemimpin menggantikan dirinya. Pemuda ini adalah Siyu dan pamannya. Mereka baru tiba dari perbatasan kota. Jin Chuyon terkejut ketika tidak menemukan keberadaan kakaknya. Dia terkejut ketika melihat pijakan yang terus mengarah ke atas. Selain itu, Naksu yang berhasil kabur, dia segera mendatangi tempat hiburan untuk menanyakan keberadaan calon suaminya. Naksu segera pergi ke dermaga begitu mengetahui calon suaminya baru saja turun dari kapal. Mereka saling melewati meskipun mereka sudah berpapasan, tapi mereka tidak mengetahui. Melihat suruhan ibunya sudah sampai di dermaga, Naksu segera menaiki perahu nelayan untuk menghindari dari mereka. Ketika perahu yang dinaiki Naksu sampai di perairan kota, dia melihat Jangku sedang berjalan di atas jembatan. Jangku yang merasa tengah diamati, dia segera menoleh sehingga pandangan mereka saling bertaut. Senyum Naksu merekah begitu mendengar bahwa Jangku adalah pria terkuat di dunia, dan Jangku lah yang dia butuhkan untuk membebaskan dirinya dari cengkraman ibunya. Karena itu, alih-alih dia takut pada Jangku seperti kebanyakan orang, Naksu mengejar Jangku hingga ke restoran. Naksu melakukan penawaran, tapi sayangnya Jangku menolaknya dengan mentah-mentah. Naksu mengatakan bahwa dirinya adalah Jin Puyon, tapi Jangku tidak percaya karena setahunya Jin Puyon sudah meninggal, bertepatan dengan musnahnya jiwa kekasihnya Naksu. Karena waktu itu Naksu menempati tubuh Jin Puyon, sedangkan wajah di depannya wajah asing sama sekali bukan wajah Jin Puyon. Penolakan keras Jangku untuk menjadi suaminya membuat Naksu terdiam. Belang di tangan Naksu bereaksi, artinya suruhan ibunya sudah dekat. Ketika bersembunyi dari kejaran suruhan ibunya, Jangku datang menghadang pandangan mereka. Begitu Jangku memastikan bahwa wanita di depannya adalah Jin Puyon, dia segera pergi dan berjanji akan menghampiri Jin Puyon. Naksu segera menahan kepergian Jangku. Dia mengatakan bahwa pernikahannya akan diadakan saat bulan purnama. Bulan purnama sudah tiba, pernikahan tidak bisa dihindari lagi. Naksu hanya bisa pasrah begitu penghias mewarnai wajahnya dengan berbagai warna. Meski hatinya dalam kondisi putus asa dan pasrah, tapi hati kecilnya tetap mengharapkan kedatangan Jangku dan membawanya lari dari pernikahan yang tidak diinginkannya. Ibu Jin Puyon menegaskan kepada calon menantunya bahwa Jin Puyon pasti akan hadir di pernikahan. Dia tidak mungkin berani menggagalkan pernikahan. Perahu Naksu sudah membawanya menuju tempat diadakannya pernikahan. Rasa percaya dirinya pada Jangku yang akan datang untuk menolongnya mulai terkikis. Naksu
melempar bunga di tangannya ke dalam air. Begitu pelupa bunga menyentuh air, tiba-tiba keajaiban terjadi. Angin yang semulanya tenang, tiba-tiba bertiup kencang. Begitupun dengan air yang menggulung perahu yang ditumpangi Naksu lalu menghilang. Perahu yang membawa Naksu berhenti di perairan yang tenang dan sepi. Dia segera keluar dan melihat-lihat sekitar. Di kejauhan dia melihat Janguk tengah berdiri dan menatap dirinya. Akhirnya dia tahu siapa yang telah menolongnya. Janguk mengulurkan tangan untuk membantu Naksu melangkah dari perahu. Janguk terkejut ketika Naksu memanggilnya suami, tapi dia belum hilang dari keterkejutannya. Naksu sudah memeluknya dengan erat. Janguk menjelaskan kepada Naksu sebagai balas budi, Naksu harus mengeluarkan batu es yang berada di dalam tubuh Janguk. Ketika sedang berjalan di atas jembatan, seorang monster sedang memperhatikan mereka, tepatnya batu es yang berada di tubuh Janguk. Naksu yang memiliki kekuatan merasakan dan melihat energi, dia segera berhenti ketika melihat ada energi negatif di sekitarnya. Monster air yang mengikuti Naksu dan Janguk merasuki tubuh seorang nelayan dan membuntuti mereka berdua. Hilangnya Jin Buyon membuat ibunya sangat marah. Dia mendatangi Sorim dan menanyakan keberadaan Jin Buyon. Akibat dari tindakan gegabah ibu Jin Buyon, akhirnya semua orang tahu bahwa ternyata Jin Buyon masih hidup. Janguk memutuskan untuk membawa Naksu ke kediamannya. Dia memperkenalkan Naksu sebagai calon istrinya. Tangan Janguk berhenti di udara ketika mendengar ucapan Naksu. Kalau sampai Janguk menenggak minuman di tangannya, maka mereka akan menjadi suami istri karena arak itu adalah arak pernikahan dan ini adalah malam pertama mereka. Mereka berdebat tentang pernikahan dan malam pertama. Akhirnya mereka membuat satu kesepakatan. Jika Naksu berhasil memadamkan api lentera itu, maka Janguk akan minum arak pernikahan. Naksu menjawab dengan jujur bahwa dirinya tidak mempunyai kekuatan. Dia hanya bisa melihat energi dengan matanya. Jawaban Naksu membuat Janguk kecewa. Ternyata harapannya untuk mengeluarkan batu es dari tubuhnya hanyalah hayalannya semata. Akhirnya Janguk memutuskan untuk memulangkan Naksu ke rumahnya. Naksu menjelaskan pada Janguk meskipun dia tidak mengantarnya pulang, orang-orang ibunya pasti akan menemukannya lewat gelang pelacak di tangannya. Naksu berkata pada Janguk bahwa dia tidak ingin kembali. Dia suka rumah Janguk dan dia mencintai Janguk. Hanya saja ucapan Naksu tidak diindahkan oleh Janguk. Janguk membantu Naksu untuk melepaskan gelang pelacak di tangannya. Gelang Naksu berhasil dipatahkan sehingga pelacak di tangan orang suruhan ibunya terputus juga. Sebelum pergi, Naksu meminum arak yang tadi tidak sempat diminum oleh Janguk. Naksu sudah hendak pergi, tetapi hidungnya tiba-tiba mencium bau amis air. Begitu dia berpapasan dengan seorang laki-laki bertopi. Dia mengenali bau amis itu, makanya dia segera membuntutinya. Menemukan tempat persembunyian monster air itu bukanlah hal yang sulit untuk Naksu. Begitu menemukan keberadaan monster air itu, Naksu memberikan gelang pelacak yang selama ini membelenggunya. Naksu sama sekali tidak antisipasi bahwa monster air itu akan menariknya ke dalam kolam pemandian dan hendak membunuhnya. Untungnya kedatangan Janguk belum terlambat sehingga dia bisa menyelamatkan Naksu. Ketika sedang meneguk minuman, Janguk teringat ucapan Naksu, tapi dia tetap meminumnya. Naksu yang sedang tidak sadarkan diri tidak tahu bahwa lukisan wajahnya tersebar luas di tengah masyarakat hingga sampai di tangan penyihir kerajaan. Penyihir kerajaan ini dulunya adalah pemimpin Naksu, tapi Naksu dibuang karena identitasnya telah diketahui. Semua bawahannya yang sudah terkuak identitasnya, maka dia harus dibunuh. Begitu juga dengan Naksu. Dia kira selama ini sudah mati, ternyata dia masih hidup. Dan kini nyawa Naksu kembali dalam bahaya. Di kediaman Jang, Naksu sedang diinterogasi oleh seorang gadis di mana gadis itu menyukai Janguk. Gadis itu juga berprofesi sebagai dokter yang merawat Janguk. Ketika Naksu sedang mencari calon suaminya, Naksu teringat bahwa di malam dia pingsan sambil menjaganya Janguk meminum arak. Ketika dia sedang memikirkan Janguk, tiba-tiba dia teringat ucapan orang. Di hati Janguk ada luka seperti pedang yang menusuk. Ketika Naksu sedang memikirkan seperti apa luka di hati Janguk, tiba-tiba pria yang ditunggunya datang. Naksu tersenyum cerah ketika melihat ketampanan calon suaminya. Senyum Naksu tidak bertahan lama ketika pemuda itu mengatakan bahwa pamannya lah yang ingin menikah dengannya, bukan dirinya. Naksu pamit pulang, dia hendak kembali ke kediaman Janguk, tapi ketika membuka pintu ternyata orang-orang ibunya sudah menunggunya. Begitu melihat Naksu, sang ibu langsung menamparnya dengan keras karena sudah berani-beraninya kabur. Penyihir kerajaan mendatangi keluarga Jin. Dia ingin memastikan apakah Jin Buyon adalah Naksu. Dengan tenang dan tegas ibu Jin Buyon mengatakan bahwa dia memang putrinya. Untuk memastikan bahwa Jin Buyon adalah Naksu, penyihir kerajaan menekan ibu Jin Buyon agar membawa putrinya ke pertemuan umum. Karena gelang pelacak sudah terlepas dan hilang, ibu Jin Buyon memutuskan untuk menjahit leher putrinya dengan benang pelacak. Di kediaman Jang, Janguk tengah memperhatikan gelang Naksu di tangannya. Melihat gelang di tangannya membuat Janguk memikirkan Naksu. Bertepatan dengan itu, pandangannya menatap pada lentera yang padam. Tidak semua orang bisa memadamkan api di lentera, butuh kekuatan yang sangat besar. Penyebab padamnya api lentera adalah ketika Janguk mengusir Naksu, tanpa terasa Naksu meneteskan air mata kesedihan dan itu memadamkan api lentera. Pertemuan umum kerajaan benar-benar diadakan dan Naksu juga ikut hadir di acara itu sesuai yang dijanjikan.
Ketika sedang memperkenalkan dirinya pada semua penyihir yang hadir, tiba-tiba Jang U datang. Kehadirannya membuat seluruh aula geger. Aura yang dikeluarkan Jang U seperti malaikat pencabut nyawa. Dia menghampiri Naksu dengan membawa lentera. Jang U mengatakan tadi api lenteranya mati. Dia datang hanya untuk memastikan sesuatu dengan Naksu. Jika Naksu bisa mematikan kembali lentera ini, maka Jang U akan membawa serta Naksu bersamanya. Raut wajah kebingungan Naksu membuat Jang U hendak pergi, tapi lentera seketika padam begitu Naksu memegang tangan Jang U. Jang U menghidupkan kembali perapian yang tadi dia matikan dengan tangannya dan memberi pengumuman bahwa Jin Buyon tidak bisa menjadi pemimpin Jinyon karena sekarang dia adalah istrinya. Pengumuman yang diucapkan Jang U secara terbuka membuat semua orang tidak percaya. Mereka sulit untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi.